Selamat datang untuk Ananda sekalian. Berjumpa kembali dengan Pak Ruli untuk pembelajaran IPS. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan kondisi alam negara-negara di dunia. Dalam hal ini khusus untuk negara Jepang. Kita akan coba bicarakan bagaimana iklimnya, lokasinya, flora dan fauna, serta bentuk muka bumi Jepang. Mari saksikan videonya untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai negara Jepang. Selamat menyaksikan. Sebelum berbicara lebih jauh mengenai negara Jepang, kali ini Bapak mau bertanya, apa yang kalian ketahui mengenai negara Jepang? Mungkin Ananda sekalian ada yang berkata bahwa Jepang pernah menjajah Indonesia. Yang kedua, Jepang merupakan salah satu negara maju di Asia. Hal ini terbukti dengan pendapatan per kapita mereka yang tinggi. Yang ketiga, mungkin Ananda sekalian berkata bahwa Jepang merupakan produsen barang-barang elektronik dan juga beberapa jenis kendaraan ternama, di antaranya Toyota, Honda, Mitsubishi, dan sebagainya. Itu adalah sekilas informasi mengenai negara Jepang. Berikutnya kita akan coba lihat informasi penting mengenai negara Jepang. Ibu kotanya sendiri itu adalah Tokyo. Nah, Tokyo itu berada di sini. Berikutnya, bahasa resminya adalah bahasa Jepang. Kemudian agama di sana adalah agama Shinto, Buddha, dan Kristen. Kepala negara mereka adalah kaisar yang dikepalai oleh seorang kaisar. Dan mata uang mereka adalah yen. Ini beberapa gambar mata uang Jepang. Saat ini kita akan coba melihat lokasi negara Jepang. Secara astronomis, Jepang ini berada di 30 derajat lintang utara. 30 itu berada ini yang paling selatan dari negara Jepang. Sampai dengan 47. Nah, ini 45. Jadi ini adalah di angka 47. Ini bagian paling utara. Sedangkan bagian paling barat itu berada di angka 128. Nah, ini 130. Yang ini berada di angka 128. Sedangkan yang paling timur itu berada di angka 146. Nah, ini 145. Yang paling timur itu berada di angka 146 derajat. Jadi, kita bisa simpulkan Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Berikutnya, kita akan coba melihat batas negara Jepang. Jadi, sebelumnya kita harus gambar dulu mata anginnya. Ini barat, ini timur, ini utara, dan bawah selatan. Nah, sebelah barat, negara Jepang itu berbatasan dengan Korea Selatan, Korea Utara, dan juga Rusia. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, ini Samudra Pasifik. Kemudian sebelah utara itu berbatasan dengan Laut Okhotsk. Sedangkan sebelah selatan itu berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian juga ini Laut Filipina. Itu adalah batas negara Jepang. Saat ini kita akan coba melihat iklim dari negara Jepang. Di Jepang terjadi 4 musim. Yang pertama adalah musim semi. Ini dimulai bulan Maret dengan ditandai munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Musim kedua adalah musim panas. Dimulai sekitar bulan Juni, suhu bisa mencapai 35 derajat Celcius. Musim panas ini ditandai dengan pohon-pohon yang hijau dan suara serangga yang ribut. Musim ketiga adalah musim gugur. Ini terjadi di bulan September, ditandai dengan rontoknya daun-daun di pohon. Banyak binatang akan mengumpulkan makanan untuk ditimbun sebagai cadangan makanan ketika terjadi musim dingin. Dan yang keempat adalah musim dingin. Ini ditandai dengan turunnya butiran salju terjadi di
bulan Desember. Pada musim dingin, suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai minus 200 Celcius, seperti yang terjadi di Hokkaido. Berikutnya kita akan coba melihat bentuk permukaan bumi Jepang. Jepang memiliki dataran yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sedangkan 70-80% itu terdiri dari pegunungan. Nah, kita bisa lihat di sini, kalau yang dataran pada peta ditunjukkan warna hijau, sedangkan yang kuning dan yang coklat menunjukkan bukit dan pegunungan. Nah, di sini kita bisa lihat yang dominan adalah warna kuning dan coklat. Kemudian pada Kinai Plain, kemudian Nobi, kemudian Echigo, dan yang terakhir adalah Sendai. Selain itu, ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Nah ini, meskipun datarannya kecil, tetapi dia termasuk salah satu pusat aktivitas penduduk. Mungkin Anda sekalian pernah mendengar bahwa Jepang sering dilanda gempa dan juga bencana. Pertanyaannya adalah, mengapa bisa terjadi begitu? Jepang sendiri itu terletak di tepi bagian barat Samudra Pasifik. Kemudian, daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Ya, jadi dia tepat berada di garis Ring of Fire, yang mana daerah-daerah di sekitar Ring of Fire itu adalah daerah-daerah yang rawan gempa, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Setidaknya terdapat 192 gunung api yang tersebar di negara Jepang. Salah satunya adalah Gunung Fuji yang tingginya 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah Jepang itu tertutupi lapisan vulkanik. Nah, ini adalah gambar Gunung Fuji. Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Nah, kita bisa lihat ini negara Jepangnya itu terletak di lempeng benua Asia. Ini lempeng benua Asia dan ini lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan, sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumbukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Ya, jadi ketika pertemuan dua lempeng ini akan saling mendorong, tumbukan inilah yang mengakibatkan gempa yang terjadi pada negara Jepang. Dan selain itu, tumbukan ini juga lah yang mengakibatkan banyak gunung berapi di negara Jepang. Hampir sama dengan Indonesia, karena kita berada di tumbukan lempeng, juga mengakibatkan banyak gunung api di Indonesia. Berikutnya kita akan coba lihat geologi dari Jepang. Geologi itu sendiri artinya adalah lapisan tanah. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang ditemukan di sana, seperti batu bara, tetapi kualitasnya sangat rendah. Kemudian timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, dan krom. Minyak bumi ditemukan di Honshu Utara, tetapi hasilnya sangat jauh dari kebutuhan. Sumber daya mineral yang cukup terpenuhi adalah belerang. Belerang ini sendiri adalah zat yang bisa kita temukan di sekitaran pegunungan. Maka dari itu mereka tidak kekurangan belerang ini. Berikutnya kita akan coba cek flora dan fauna dari negara Jepang. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat dijumpai diantaranya adalah pohon ek, bambu, maple, birch, beech, dan poplar. Hewan di Jepang telah banyak berkurang. Dulu di negara ini dapat ditemukan babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Namun, kini jumlahnya terus berkurang. Informasi berikutnya adalah mengenai kondisi penduduk. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Walaupun jumlahnya penduduk besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh angka kelahiran di Jepang yang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang itu minus 0,1%.
Artinya lebih banyak yang meninggal daripada yang lahir. Pada tahun 2013, usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 83 tahun. Nah, ini adalah angka rata-rata harapan hidup orang Jepang. Ini merupakan yang tertinggi di dunia. Kita bisa melihat betapa bagusnya kesehatan di Jepang dan disiplinnya mereka dalam menjaga kebersihan, sehingga mereka mampu mencapai angka 83 harapan hidup. Berikutnya kita akan coba lihat agama dan juga etnik orang-orang yang ada di Jepang. Etnik orang Jepang itu yang lebih dominan masyarakatnya berasal dari suku Jepang, yaitu sekitar 98,5%. Sedangkan Korea itu 0,5%, orang Cina 0,4%, dan lain-lainnya adalah 0,6%. Untuk agama orang Jepang itu yang lebih dominan adalah agama Shinto, yaitu di angka 83,90%. Sedangkan Buddha itu di angka 7,14%. Kemudian yang Kristen itu di angka 2%. Dan yang lainnya adalah di angka 7,80%. Itulah informasi lengkap mengenai negara Jepang. Bapak berharap melalui video ini kamu semakin mengetahui negara Jepang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung channel Bapak. Terima kasih.